Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Jarum cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara dan mengejutkan para penonton. Apa ini? Seseorang berpelukan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh cahaya itu. Sayangnya, cahaya itu tampak tidak berwujud dan tangan melewatinya begitu saja. Meletus, Li Qiye menjentikkan jarinya. Dengan serangkaian dengungan pelan, lampu mengambang mulai bergetar. Saat guncangan semakin kuat, mereka tampak tertarik pada sesuatu, hampir seperti jarum yang mengarah ke magnet. Mereka mulai menyatu dan mengalir seperti arus tanpa mengganggu satu sama lain sedikit pun. Semuanya teratur tanpa sedikit pun kekacauan. Pemandangan ini luar biasa. Arus cahaya mengalir deras dengan kekuatan yang menembus segalanya. Arus ini berkumpul, masing-masing dengan tatanan dan lintasan khusus di udara. Mereka tampak seperti sinar yang berdenyut kuat sekarang, tampaknya membentuk urutan dan tatanan yang tidak diketahui. Karena sinarnya sangat dekat dengan satu sama lain, mereka tampak seperti sinar raksasa dari kejauhan. Pada akhirnya, ada total 9 sinar besar yang melesat dengan menakjubkan. Gemuruh, dengan momentum pasukan yang besar, 9 sinar itu jatuh dari langit dan tiba-tiba melompat kembali. Proses ini berulang terus-menerus. Itu mirip dengan serangan pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya hingga membuat para penonton ketakutan. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus entitas apapun yang ada, lebih dari cukup untuk menghancurkan 9 pegunungan yang terhubung dalam sekejap mata. Beberapa orang ketakutan, gemetar karena gemetar. Setelah beberapa dengungan logam, sinarnya tiba-tiba berhenti dan mulai terhubung satu sama lain. Setelah diperiksa lebih dekat, untaian cahaya seperti jarum berubah menjadi hukum, tidak terhitung banyaknya dan rumit. Selanjutnya, hukum yang tenang mulai terjalin seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang terampil mengarahkannya. Hasilnya adalah 9 hukum yang sangat tebal yang terhampar di langit seperti rantai besi, sangat indah dan tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kleng, kleng, 9 hukum mulai berputar seperti naga sejati dengan otonomi penuh. Mereka melakukan derivasi dan transformasi diri mereka sendiri sambil memancarkan cahaya yang menyilaukan, tidak ada yang bisa membuka mata. Memperbaiki, hukum pertama menyelesaikan transformasinya, menghancurkan dunia dengan kecemerlangannya. Ledakan, langit dan bumi bergetar hebat karena auranya yang menggelora, mampu mematahkan apapun seolah-olah itu adalah mengomel kering. Belum lagi para pecinta biasa, bahkan dewa sejati pun gemetar ketakutan, menyadari betapa tidak berartinya mereka. Itu berubah menjadi sebuah kata kuno dan membekas di udara. Lin, banyak yang mengenali kata kuno ini. Pedang orang suci itu tersentak meskipun memiliki pengalaman yang kaya karena ini adalah kata yang dia latih. Ledakan, terjadinya kedua menandakan tercapainya transformasi hukum kedua. Kata lain disertai energi besar muncul. Bing, lebih tepatnya namanya, Hanyu yang menggambar sekarang karena dia terlalu familiar dengannya. Namun, aura khusus ini jauh lebih primordial dan murni dibandingkan aura miliknya. Ledakan, berikutnya adalah yang ketiga. Do, kerumunan menjadi gempar. Z, dan teriakan keras lainnya sesudahnya. Jie, bahkan ada yang melompat ke udara karena kebingungan setelah melihat kata kelima. Zen, kehebohan yang melengking itu mencapai klimaksnya setelah kata keenam. Berbohong, tangisan mereka, menjulang tinggi di tangisan, bertahan lama. Kian, tenggorokan mereka terasa terbakar sekarang tetapi masih mengaum. Sing, kata kesembilan dan terakhir akhirnya muncul, menimbulkan suara gemuruh serentak dari kepadatan. Seluruh pegunungan berguncang karena tenggelamnya hal tersebut. Lin Bingdou Ze Jie Zen Lai Qian Xing. Seseorang akhirnya membaca seluruh mantra. Energi kekuatan ini segera menjamin dunia. 9 kata, itu benar-benar 9 kata. Orang-orang berseru dengan riuh. Tidak ada yang bisa tetap tenang saat melihat 9 karakter yang melayang di langit, terlepas dari pengalaman dan pengetahuan mereka. Beberapa bahkan terjatuh ke tanah. Salah satu leluhurnya mencibir, hidupku tidak sia-sia, untuk dapat melihat 9 rahasia. Saya tidak menyesal sekarang sebagai murid sistem 9 rahasia. Air mata mulai mengalir di pipi mereka.
Dalam pikiran mereka, 9 kata itu tidak dapat dijangkau tetapi hari ini, untuk dapat melihat bentuk aslinya secara langsung. Ini membuat mereka merasa puas. Jianyao benar-benar terpana dengan pemandangan luar biasa ini. Mulut Cherry-nya terbuka lebar karena 9 kata yang tidak dapat dijangkau begitu dekat dengan semua orang. Hanyu mengira dia sedang bermimpi, tidak, bahkan dalam mimpinya pun dia tidak akan begitu dekat dengan 9 dunia. Dia secara mental belum siap untuk perkembangan ini. Satu-satunya yang tetap tenang adalah South Peak Woodcutter. Dia meletakkan pipanya dan membuka kata-katanya. Hanya Kaisar sejati Jiuning yang berhasil membuat kesembilannya, namun orang ini dapat memahaminya dengan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam, diliputi emosi. Orang suci pedang itu menganggap dirinya sebagai orang yang keren dan tenang dengan banyak pengalaman hidup. Tapi sekarang, dia merasa takut dan kagum. Mengenai Tang Hexiang, pria itu terkejut dan tidak bisa mendapatkan kembali akalnya. 9 rahasia adalah hukum prestasi tertinggi dari sistem ini, fondasi yang dirindukan dan diteliti oleh para anggotanya. Itu adalah mantra yang terkenal. Selama jutaan tahun, banyak orang jenius dan bijak yang mencoba memahaminya. Setiap kata bisa menjadi nyanyian mental, hukum prestasi, gaya bela diri, atau teknik yang tak terhentikan. Namun, kembali ke asal adalah kedalaman sebenarnya dari 9 kata, tampilan kekuatan sebenarnya. Meskipun masing-masing hanya terdiri dari satu karakter, mereka juga berisi transformasi Grand Dao yang mendalam dan berbagai tatanan duniawi. Oleh karena itu, memahaminya sangatlah sulit. Hanya dengan mencari tahu seseorang akan menghasilkan manfaat seumur hidup, bahkan memungkinkan seseorang untuk memulai sekte mereka sendiri. Ini adalah kasus dinasti Perang Sein dan 5 kekuatan besar. Para leluhur mereka berhasil memahami beberapa dari 9 kata tersebut dan berhasil memulai warisan jangka panjang mereka sendiri. Hanya dengan menemukan satu saja sudah menghasilkan pencapaian ini, bagaimana dengan kesembilannya? Itu setara dengan nenek menjadi sistem nenek moyang dan mengejutkan seluruh dunia. Saya pernah mendengar rumor tentang 9 pegunungan yang terhubung menyembunyikan kata-kata tersebut, sepertinya itu adalah kebenarannya. Salah satu leluhurnya tiba. Rumor ini adalah alasan mengapa begitu banyak murid di setiap generasi datang ke sekte ini. Sayangnya, kebanyakan pulang dengan tangan hampa. Akhirnya masyarakat menarik validitasnya. Sayangnya, orang bijak tidak berbohong kepada mereka tetapi menjanjikan mereka mengecewakan. Melihat terlalu mudah untuk memahami 9 kata itu. Li Qiye berkomentar dengan santai sambil membayangkan orang lain. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mempercayainya dan mengkritik ketidaktahuan dan kesombongannya. Sekarang, kebenaran ada di hadapan mereka. Dia mengeluarkan 9 kata itu dengan mudah. Dia boleh melontarkan komentar yang mendominasi dan tidak masuk akal dan tetap bisa diterima. Dia memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk mengatakan apapun yang dia inginkan saat ini. Tangannya terulur ke depan dengan satu jentikan jari. Efek riak dimulai dari ujung-ujungnya dan menyebar ke seluruh pegunungan dengan cara yang menakjubkan. 9 kata itu juga bergelombang karena resonansinya. Mereka berubah menjadi butiran pasir dan mulai berhamburan. Ujung-ujungnya tiba-tiba mendapat gaya tarik-menarik dan semua bentik mulai berterbangan dan berkumpul di depannya. Mereka bersatu menjadi sebuah hukum kecil, berwarna kuning dan tampak seperti rantai emas, dibuat dengan indah dan rumit dengan banyak bagian seperti sebuah karya seni. Hukum kecil itu bersinar dengan kilau berlian, setiap denyut nadi bergerak seolah-olah membentuk dunianya sendiri. Mantra hukum. Seorang leluhur mengeluarkan air liur setelah melihat benda kecil itu melayang di sekitar jari Li Qiye. Penonton yang berpengetahuan luas mengetahui bahwa meskipun kecil, namun berisi 9 kata. Memiliki hukum ini sama dengan gelar ke-9 hukum tersebut. Setiap murid dalam sistem tahu betapa berharganya 9 kata itu, sungguh tak bernilai harganya dan di atas segalanya. Oleh karena itu, orang-orang mulai mengeluarkan air liur. Memiliki undang-undang ini berarti membangun sekte sendiri tidak akan menjadi masalah di masa depan. Itu 9 kata, tidak ada yang istimewa. Li Qiye dengan hati-hati melihat hukum kecil itu dan dengan santai berkata kepada Liu Chuqing, gadis kecil, anggaplah pertemuanku ini sebagai hadiah untukmu. Dengan itu, dia menyentuh keningnya dengan jari ini. Meletus. Pikirannya terbuka dan hukum kecil itu memasuki lautan ingatannya bahkan sebelum dia bisa tenang. Ledakan.
Tsunami menimbulkan kesadarannya sehingga dia berdiri di sana dalam keadaan, sensasi seperti dihantam batu besar. Dia mulai melihat bintang, tidak mampu mencerna arus informasi yang sangat besar. Bagaimanapun, 9 kata itu telah memasuki pikiran. Kedalamannya sama luasnya dengan lautan, hampir tak ada habisnya. Seorang jenius masih belum bisa memahami Grand Dao yang mendalam ini dengan begitu cepat. Sungguh luar biasa dia tidak pingsan. Kerumunan juga terkena pukulan yang sama kerasnya. 9 kata itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Siapapun atau sekte manapun dapat memperoleh manfaat darinya seumur hidup. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri, tidak ingin membaginya kepada orang-orang terdekat mereka. Semua orang mengira Li Qiye akan menyimpannya juga, tapi dia dengan santai memberikannya kepada Liu Chuqing. Ini membutuhkan kemurahan hati dan ketegasan yang besar. Bahkan orang terkaya pun tidak akan mampu mengambil langkah ini, membuang 9 kata seperti sampah. Orang yang tidak sadar akan mengira bahwa itu adalah barang biasa. Itu menonton penonton begitu terkejut dan tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Apakah dia gila? Salah satu leluhur menolak menerima hal ini. Setelah beberapa saat, kerumunan itu menjadi tenang dan menyadari bahwa mereka tidak hanya melihat sesuatu. Raja memang telah memberikan 9 kata itu kepada Liu Chuqing. Itulah 9 kata tersebut, tidak ada yang istimewa, ini mungkin hal paling mendominasi yang pernah mereka dengar dan dia memang mendukungnya dengan tindakannya. Orang-orang mulai menatap Liu Chuqing. Beberapa merasa keserakahan, yang lain iri dan iri. Beberapa ingin menjadi dia sekarang. Beberapa leluhur mulai memikirkan tentang karma. Bayangkan saja, ketika dunia tertawa dan memandang rendahnya raja, bahkan mengingkari perjanjian pernikahan, siapa yang terus berada di sisinya? Hanya Liu Chuqing. Dia tidak setuju melaksanakan perjanjiannya dan menerima layanan yang sama saat bersamanya. Oleh karena itu, dia pasti pantas mendapatkan 9 kata itu sekarang. Qin Jianyao diliputi emosi. Dia yakin dengan kecerdasan dan visinya sendiri, berpikir bahwa dia bisa membaca orang. Sayangnya, dia mendapati dirinya menginginkan hari ini. Jika dia tidak dibutakan oleh prasangka dan gagasan konvensional saat itu, mungkin dia bisa mengenali permata itu alih-alih menjadi katak di bawah sumur. Mungkin dia akan berdiri di belakangnya juga. Sayangnya, tidak ada jalan untuk kembali ke dunia ini dan tidak ada obat untuk penyesalan. Itu sudah berakhir saat dia menentukan pilihannya. Dia menghela nafas kecewa dan menerima kritiknya sebelumnya terhadap dirinya, bahwa dia belum melampaui mentalitas vulgar dan dasar. Bing Qi Hanyu sangat dipengaruhi oleh penampilan Li Qiye yang murah hati ini. Dia sedikit gemetar ketika kekacauan menyusup ke dalam emosinya. Ini bukan hanya soal kalah taruhan, tapi kekonyolan dari semua itu. Bagaimana bisa pria ini memberikan harta tak ternilai harganya kepada wanitanya tanpa berpikir dua kali? Dia penuh karisma dan ketegasan saat ini, sebuah kasus unik karena tidak ada pria lain yang mau melakukan ini di 9 rahasia, bahkan 8 formasi kaisar sejati. Apalagi jika kaisar memiliki 9 kata itu, dia akan menyimpannya sendiri untuk berlatih. Tentu saja dia akan mengerti karena dia tidak akan memberikannya kepada orang lain. Dengan demikian, karakteristik unik Li Qiye ini membayangi orang lain, menyebabkan dia memiliki berbagai macam emosi mengingat perjanjian pernikahan mereka. Jika klan melanjutkannya maka, ini adalah momen yang tidak nyaman baginya. Dia membenci dan bahkan meremehkan pria ini, berpikir bahwa dia adalah raja yang tidak berguna. Namun, pria ini berhasil dengan mudah memahami 9 kata tersebut, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh klannya. Yang terpenting, dia bahkan dengan santai memberikannya kepada wanitanya. Perbandingannya hanya menimbulkan rasa sakit. Dia tidak dapat menemukan kelegaan dari emosi ini. Orang suci pedang itu mendekat pada dirinya sendiri, gadis yang beruntung. Saya kira orang bodoh memiliki kekayaannya sendiri yang tidak dapat diperoleh orang lain. Saya kira para leluhur tidak dapat mengharapkan hal ini. Dia cukup senang untuk Liu Chuqing. Sebelumnya, dia menghadapi perlawanan yang kuat namun tetap memutuskan untuk datang ke sini. Dia sendiri sangat khawatir, takut kalau Li Qiye akan menindasnya atau dia mungkin akan menjalani kehidupan yang sulit. Tapi sekarang, dia menjadi yakin karena tidak ada orang lain yang bisa begitu murah hati. Tang Hexiang menjawab,
Jari kelima yang memegang tombaknya benar-benar pucat. Semua orang menahan napas saat menonton adegan ini, menyadari bahwa Raja pantas mendapatkan tahtanya, bahwa dia adalah penguasa Sa-9 rahasia. Orang lain hanya akan menjadi perampas kekuasaan belaka. Kamu telah kalah. Li Qiye memberitahu Bing Qi Hanyu. Dia bergidik lagi, menggigit bibir merahnya dan tidak bisa bereaksi karena ketidakstabilan emosinya. Semua mata tertuju padanya. Faktanya, tidak ada yang akan mengejek atau meremehkannya saat ini. Tidak ada yang percaya bahwa Li Qiye dapat dengan mudah memanggil 9 kata tersebut. Itu sungguh mustahil. Mereka mengira dia pasti akan menang, tidak menyangka keajaiban luar biasa ini akan terjadi. Aku akan menepati kata-kataku. Lakukan sesukamu. Dia sungguh-sungguh gigih dan berkata dengan tegas. Jangan terburu-buru. Li Qiye tersenyum dan menoleh ke arah penonton, adakah yang tidak yakin? Aku tahu banyak di antara kalian yang kesal padaku, tidak apa-apa, ini kesempatan bagus untuk menyuarakan kritik Anda. Aku mendengarkan, tidak ada satu kata pun yang keluar dari kerumunan. Orang-orang yang pendahulunya sebelumnya menundukkan kepala. Ayo sekarang, seorang pria yang bisa mengeluarkan 9 kata itu. Berantakan di dalamnya sama dengan mendekati kematian. Semua orang merasa menyesal. Mereka seharusnya lebih memperhatikan situasi daripada suasana yang terlalu keras sebelumnya. Karena tidak ada yang menjawab, Li Qiye berbicara kepada Tang Hexiang, saya tahu Anda ingin membunuh saya, inilah kesempatan Anda. Jika kamu dapat menahan 3 gerakanku, aku akan memaafkanmu. Penonton bertanya-tanya apakah Hexiang berani melawan atau tidak. Genggaman Hexiang pada tombaknya sedikit bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak terburu-buru. Li Qiye puas dengan tidak setuju, betapa mengecewakannya, bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan berarti apapun selama sisa hidupmu. Ekspresi Hexiang memburuk. Ini sangat dingin tetapi dia masih bisa menahan diri dan menutup telinga. Semua orang tahu betapa menakutkannya raja ini saat ini. Jadi baik para jenius luar biasa maupun leluhur kuat yang hadir cukup pintar untuk mengecilkan ke dalam cakang mereka. Saya akan mencoba. Tiba-tiba, ledakan tawa memecah kesunyian dan seorang pria melangkah maju. Sabre Sein pengamat air. Hal ini mengejutkan semua orang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa raja sangat menyayangi Liu Chuqing. Mungkin raja tidak akan memberi isyarat baik terhadap paviliun waterfront, tapi dia juga tidak akan memberi isyarat keras terhadap mereka. Jadi mereka mengira Sabre Sein akan menjadi orang terakhir yang berjalan saat ini. Sayangnya, dia mengejutkan mereka semua. Anda, Li Qiye tersenyum. Itu benar, orang suci pedang itu sangat bersemangat seperti pedang yang meninggalkan sarungnya. Dia menatap lurus ke arah pasir Li Qiye dan berkata, saya jarang salah menilai orang, tetapi saya salah tentang Anda. Aku tidak tahu seberapa kuatmu, tapi aku masih ingin mencobanya. Tingkat ke-9. Li Qiye dengan santai berkomentar setelah melihat sekilas ke arah orang suci itu. Benar, saya baru saja menembus level ke-9, tidak cukup untuk mencapai puncak. Kata orang suci pedang itu tanpa arogansi apapun. Dewa sejati tingkat 9. Penonton terguncang mendengar ini. Itu lebih kuat dari 8 formasi kaisar sejati. Seseorang yang datang. Ya, dalam hal budidaya tetapi kaisar memiliki formasi kuno pembantaian abadi, itu juga luar biasa. Bisik lainnya, Sabre Sein adalah sesuatu yang lain, tidak heran mengapa dia adalah jenius terbaik di sistem kita. Seorang jenius menjadi terharu. Sebagai dewa sejati tingkat 9, Santo pedang itu hampir menjadi seorang yang abadi. Ini adalah pencapaian yang terpuji, mungkin dia bisa menjadi lebih kuat dari Lucidity King. Memang tidak bisa mencapai puncak. Li Qiye tersenyum, saya telah bertemu dengan Dewa Pedang di tingkat 9 tetapi daunnya jauh lebih unggul daripada milik Anda. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Makhluk pada tingkat ke-9 sangatlah kuat, dipandang oleh banyak orang. Namun Raja berbicara seolah-olah itu tidak berharga. Jika Dewa Sejati tingkat 9 tidak berharga, maka mereka akan kalah dengan serangga. Bahkan seekor serangga pun harus mencoba melawan surga. Orang suci pedang itu memegang pedangnya dan memasang ekspresi serius, tidak bisa menyerah begitu saja karena awalnya kau bukan siapa-siapa. Bagus, aku menghargainya. Li Qiye menggenggam tangannya, seekor serangga, betapapun lemahnya, harus tetap berusaha keahlian tenaga daripada menyerah.
Karena komentar ini, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Li Qiye telah berbicara tentang janji lunak terhadap Sabre Sein bahkan sebelum pertempuran dimulai. Hal ini dapat mengundang cemoohan di masa lalu karena budidaya orang suci tersebut. Sungguh mengesankan di kalangan generasi muda. Mungkin bahkan 8 formasi kaisar sejati tidak bisa melawannya. Saat ini, Li Qiye berbicara seolah dia sangat yakin akan menang. Tentu saja, tidak ada yang membuka mulut karena mereka tahu pertempuran sengit akan terjadi. Yang paling memperhatikan adalah Tang Hexiang. Dia dengan penuh perhatian menatap keduanya sambil memegang tombaknya cukup erat hingga jari-jarinya mulai memutih. Pria itu menyerupai busur yang ditarik sepenuhnya, siap memotret kapan saja. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu karena telah menunjukkan belas kasihan. Pedang orang suci itu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan menarik napas dalam-dalam sebelum perlahan-lahan menghunuskan pedang, mengeluarkan dengungan logam. Selama proses yang lambat ini, pedang dan sarungnya mengeluarkan suara yang jelas akibat menyalakan, hampir seperti semacam nyanyian. Semakin banyak kilatan mencolok yang muncul. Setelah seluruh bilahnya terlepas dari penutupnya, kecemerlangannya langsung keluar. Dentang, pedang itu berdengung keras dan jelas seperti batu giok dan emas yang saling berinteraksi dengan jejak Grand Dao yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, ruang angkasa beriak. Meskipun dia memancarkan aura ledakannya, niat pedangnya sudah berjalan lancar. Pedangnya berdiri tegak di antara langit dan bumi, sama sekali tidak bisa digerakkan, tidak ada yang bisa mengambil setengah langkah melewatinya dan akhirnya mencapainya. Dentang, himne lain muncul, kali ini bukan dari pedangnya sendiri tetapi dari Santo Pedang. Saat dia memegang pedang dengan kedua tangannya, dia menjadi pedang yang tak terkalahkan dengan ketajaman yang tak tertandingi. Sinar seputih salju yang datang darinya bisa menembus semuanya. Dia tampak menyatu dengan pedang, dia adalah pedang dan pedang itu adalah dia. Pedang niat yang tajam ini cukup membuat penonton bergidik ketakutan. Ledakan, dia akhirnya melepaskan energi dan aura keagungannya, mengubahnya menjadi gunung yang perkasa, menjulang tinggi, kuat, dan sangat besar. Lin, orang-orang mengenali auranya. Dia mungkin memiliki energi paling besar di antara generasi muda. Salah satu nenek moyang mengklaim, Lin adalah hukum manfaat yang fokus pada energi. Meskipun penggunanya akan memiliki waktu yang lambat dalam mengumpulkan dan meningkatkan tingkat energi mereka secara keseluruhan, penyelesaian besar dari manfaat hukum ini akan menghasilkan jumlah yang sangat besar yang jauh melebihi yang lainnya. Tingkat energi Sabre Sein tidak hanya murni dan kental, ia juga memiliki kehadiran agung yang mirip dengan pelangi yang menjangkau matahari. Kekuatan agung ini membuatnya tampak seperti seorang raja dan mengubah warna jubah ungunya menjadi warna kuning, jubah raja pemerintahan. Katakanlah, beberapa waktu yang lalu, dia adalah seorang bangsawan, lalu sekarang, dia adalah seorang raja pedang, mampu menguasai dunia dengan senjatanya yang ada dalam genggamannya. Kombinasi energinya yang besar dan kekuatan agungnya menjadikannya tak tertandingi dan megah. Ini adalah pencapaian kecilku dalam Dao Pedang. Saya menamakannya Imperial Sabre. Orang suci itu tidak menggunakan hukum dari orang bijak di Pavilion Waterfront, dan juga tidak menggunakan hukum dari Kaisar sejati. Sebaliknya, ia memilih ciptaannya sendiri. Imperial Sabre, namanya tepat. Seorang penonton melihat keadaan luar biasa dari orang suci itu dan setuju. Bagus sekali. Temperamen, energi, dan Dao semuanya menyatu secara harmonis. Li Qiye memuji. Silakan. Pedang orang suci itu mengarahkan pedangnya ke depan dengan ekspresi serius. Dia tetap sopan dalam pertempuran karena dia menunjukkan rasa hormat kepada musuh yang sama dengan menunjukkan rasa hormat kepada dirinya sendiri. Li Qiye tersenyum dan berkata, karena kamu menggunakan Imperial Slash, maka aku akan menggunakan Fiendish Slash. Matanya sedikit fokus, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Api jahat merusak organisme dan menghancurkan area di sekitarnya. Dia langsung berubah menjadi Raja Iblis tiada bandingnya dengan 18 sayap hitam. Semua keberadaan hanya dijadikan makanannya. Brengsek. Peningkatan kekuatan yang menindas ini mengejutkan penonton, memaksa beberapa dari mereka untuk terjatuh terlebih dahulu ke tanah. Hukum karma jahat apa ini? Seorang pria gemetar. Itu bukan hukum prestasi. Seorang leluhur dengan hati-hati menatap Li Qiye sebelum menyimpulkan, ini adalah proses transformasi langsung.
Satu pemikiran untuk menjadi iblis. Sabre Sein menjadi lebih serius. Dia telah melihat banyak hal aneh selama perjalanannya sehingga pria menyadari itu teror dari kemampuan Li Qiye. Memperbaiki. Li Qiye mengangkat tangannya dan pedang jahat muncul dari api. Ia memiliki aura yang menenggelamkan dunia, mengubahnya menjadi neraka yang kejam. Pedang ini sepertinya telah diberdayakan oleh energi jahat jutaan kali lipat. Itu berputar dengan api gelap, semakin menambah citra dirinya sebagai Raja Iblis. Hanya satu tebasan saja yang bisa merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Aku sudah bosan untuk beberapa waktu sekarang, jadi ayo bermain dengan formulir ini. Li Qiye dengan santai menggunakan pedangnya untuk melakukan pemanasan, sama sekali tidak terlihat seperti petarung yang serius. Tidak ada yang berani mengatakan apapun tentang sikap kurang ajarnya. Hanya rasa hormat dan kekaguman yang merasuki kerumunan setelah melihat transformasinya. Tolong, langkahmu. Pedang orang suci sudah siap. Dia adalah seorang raja dengan Grand Dao ortodoks. Hanya berdiri di sana membuatnya tampak seperti penguasa yang tidak bisa diganggu-gugat. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya akan menjadi pengganggu jika saya pergi duluan karena Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Anda bisa memulai dengan 3 langkah sebelum kekalahan yang tak terhindarkan. Sabre Sein sama sekali tidak bengkok dengan kata-kata arogan seperti itu. Baiklah, izin dulu. Dia tidak menolak dan menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil sikap. Ledakan. Aura agungnya meletus, mampu meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Memperbaiki. Dia melakukan gerakannya, tanpa gerakan mencolok namun cukup untuk meratakan dunia. Bahaya dan kesulitan menjadi hal yang sepele sebelum tebasan agung ini, hanya jalan lebar dan terbuka yang terbentang di hadapannya. Jalan seorang raja, dia meraung dan meluncurkan serangannya. Siapa yang tahu apakah dialah yang melakukan tebasan atau kaktus menghendakinya. Ini adalah tebasan tanpa teknik, hanya dao pedang yang bisa menenangkan alam semesta. Tindakan tersebut tentu saja membuat para penonton tercengang. Selama ini, mereka mencari teknik yang halus dan fatal. Namun, teknik-teknik ini tampaknya tidak ada artinya dan lemah di hadapan dao agung dari Santo Pedang ini. Jalan seorang raja. Li Qiye terkekeh saat melihat tebasan yang masuk dan dengan santai ujung jarinya, pemusnahan yang jahat. Ledakan. Pedang jahat itu memancarkan cahaya tak berujung. Setiap helai cahaya mengingatkan denyut nadi yang kuat dengan kekuatan yang cukup untuk menembus bintang-bintang di atas. Dalam sekejap mata, Li Qiye sudah tidak ada lagi, begitu pula, Raja Iblis, dan aura jahatnya. Hanya pedang yang tertinggal dengan tebasan apokaliptik yang tiada bandingannya. Ledakan, pemusnahan Fiendis secara langsung menggemparkan jalan seorang raja. Perpindahan dari Sabre Sein telah meratakan segalanya tapi jalan ini sedang bergetar saat ini. Jalur seperti pelangi menuju matahari melemah. Gemuruh, inci demi inci, lorong itu mulai runtuh. Tebasan dari orang suci itu kehilangan kecemerlangan dan energi agungnya, mirip dengan lilin yang berkelap-kelip ditiup angin. Pada saat yang sama, orang suci itu menderita tekanan yang mengerikan seolah-olah dia baru saja dipukul tanpa ampun oleh palu dengan kekuatan penuh, menyebabkan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Orang suci itu baru saja kalah setelah langkah pertama. Kerumunan bergidik ketakutan setelah melihat ini. Terlebih lagi, itu hanyalah sebuah gerakan biasa dari Li Qiye, namun itu sudah cukup untuk menyusahkan orang suci itu. Seberapa kuatkah pria ini? Jalan seorang penakluk. Orang suci itu meraung, mengumpulkan lebih banyak energi sejati dalam bentuk tsunami, gelombang demi gelombang. Hasilnya, momentumnya berlapis-lapis. Energi sejatinya tidak ada habisnya saat ini. Sumber samudera ini memungkinkan dia untuk selalu dapat memanfaatkan gerakannya dengan potensi terkuatnya. Memperbaiki, dia langsung melepaskan tebasan kedua, lebih sedikit keagungan dan lebih banyak dominasi. Serangan ganas ini menghancurkan bumi dan langit, puncak kekuasaan dan dominasi. Gerakan tersebut sebenarnya juga memberdayakan sumber energinya sehingga menyebabkan letusan total. Dia tampak seperti dewa perang saat ini. Ayunan pedangnya bisa mengatasi segalanya. Tebasan itu membuat takut jiwa orang, menimbulkan ketakutan pada musuh dalam 3 gelombang. Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, bermaksud menghancurkan pedang jahat. Percikan api menyebar kemana-mana dan mencapai langit.
Sangat mendominasi. Orang-orang berkata dengan penuh kekaguman setelah melihat orang suci itu menghadapi tantangan dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Dentang. Sayangnya, itu hanya berhasil sedikit mengejutkan pedang jahat itu. Yang terakhir membalas dengan gerakan yang sama, pemusnahan Fiendis. Namun demikian, langkah ini masih merupakan pembunuhan yang pasti, menghancurkan 8 alam dan banyak sekali zaman. Sabre Sein itu mungkin galak, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan kejahatan itu. Semuanya hancur sebelum kekuatannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan musuh adalah mencium leher mereka dan menerima nasib mereka. Ledakan. Kali ini orang suci itu didorong mundur puluhan langkah dan menghemat seteguk darah. Aura dominannya langsung menghilang sementara energi sejatinya yang agung menjadi jauh lebih lemah, meski tidak sampai habis. Dia akhirnya menurunkan pedangnya yang redup dan menjadi sangat pucat, jelas terluka akibat serangan sebelumnya. Apakah ini sudah berakhir? Seorang penonton bertanya-tanya. Semua orang menahan nafas. Orang suci itu dianggap jenius yang tak terganggu oleh banyak orang, namun dia sudah kalah dari raja. Mereka tidak berpikir ada orang lain di generasi ini yang bisa menantang raja lagi. Sepertinya raja memang menyembunyikan kemampuannya. Kerumunan itu berpikir, ngeri. Mereka merasakan hawa dingin menjalari mereka, hampir seperti kemacetan ular berbisa dan diambang kematian. Mereka telah memastikan bahwa raja sebenarnya adalah guru yang menakutkan, jauh lebih kuat daripada dewa sejati tingkat 9. Apa akibat dari orang-orang yang memelihara, mengejek, dan menindasnya? Mereka bergidik setelah memikirkan hal ini karena banyak di antara kelompok yang mengejeknya sebelumnya. Bahkan jika mereka tidak mengungkapkan rasa jemu mereka secara lisan, mereka pasti berasumsi rendah. Bagaimana jika dia merebut tahta sekali lagi? Mereka sudah bisa melihat bencana yang akan datang. Begitu banyak orang di 9 rahasia yang akan mati. Sabar Daomu tidak buruk, hanya kurang polesan. Saat kamu mencapai penyelesaian akhir, kamu mungkin bisa menghentikan beberapa gerakanku. Suara Li Qiye terdengar. Dia muncul lagi dengan pose dan tempat yang sama seolah dia tidak bergerak sama sekali. Ini tidak lagi terdengar seperti sebuah pelanggaran tetapi baru menjadi kenyataan sekarang, karena keadaan yang berubah. Pedang orang suci itu menarik napas dalam-dalam dan meraung lagi. Dia mengambil satu langkah maju di langit, jalan hantu. Ini adalah tebasan terbalik, dimulai dari bawah lalu ke atas secara vertikal. Ledakan. Energi pedang yang tinggi terlepas tetapi dia tidak berhenti di situ, melepaskan lebih banyak tebasan secara berurutan. Gelombang energi itu akhirnya berkumpul menjadi sebuah pedang, terbang langsung menuju Li Qiye dengan gerakan menyapu yang sama. Pedang nyanyian menenggelamkan dunia, menambah energi lautan, lebih dari cukup untuk menandakan kiamat. Apalagi bintang-bintang di atas pun tidak luput. Semua orang merasa sulit bernapas saat terjebak dalam aura ini. Mereka berjuang untuk keluar dari lautan energi ini. Penghancuran. Li Qiye tidak peduli dan pedang jahat itu dengan santai mengayun ke bawah lagi. Perlawanan sia-sia sebelum kehancuran total. Bahkan para dewa di cakrawala mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berdengung. Dalam sepersekian detik ini, seseorang tiba-tiba muncul di belakang Li Qiye, Santo Pedang. Sepertinya dia sudah berada di sana sepanjang waktu. Brengsek. Dia menusukkan pedangnya ke Li Qiye dengan kecepatan kilat. Hantu tidak dapat dibedakan. Dia perlahan mengucapkannya. Tidak. Cuking akhirnya menyadari situasi gawatnya dan berteriak. Ra! Pada saat yang sama, seekor naga emas keluar dari tusukan tombak. Tang Hexiang yang sedang mengamati melompat ke udara dan berubah menjadi sinar keemasan penuh niat membunuh. Brengsek. Tombak itu langsung menusuk kepala Li Qiye. Waktu seolah membeku dan menjadi sebuah gambar. Kerumunan orang berdiri di sana, tercengang. Gerakan licik yang dilakukan oleh Saber Sein cukup sulit ditebak, namun penyergapan Tang Hexiang membuat semua orang seperti badai. Dorongan tiba-tiba itu berakhir dengan sukses dalam sepersekian detik yang membuat penonton takjub, tidak ada yang bisa mendapatkan kembali akalnya. Ini adalah duel yang adil antara Li Qiye dan Saber Sein. Meskipun teknik terakhir orang suci itu berakar dengan sesuatu yang menyerupai akal-akalan, itu bukanlah serangan diam-diam melainkan sebuah gerakan licik. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang Tang Hexiang. Dia, sebagai penonton, ikut terlibat dalam pertarungan dan memanfaatkan kelemahan Li Qiye. Tindakan seperti itu tidak bisa dianggap sebagai tindakan tercela. Tentu saja,
Para sekutu selalu melakukan penyergapan dan serangan diam-diam sebelumnya, hanya saja tidak dalam keadaan seperti ini. Tang Hexiang adalah seorang jenius dalam 9 rahasia dan bisa dianggap mewakili dinasti Sein Perang. Selain itu, dia adalah komandan pengawal istana. Setiap tindakan dan perkataannya mempengaruhi dan mencerminkan perilaku moral dan reputasinya. Menyergap musuh bebuyutan adalah satu hal. Namun, Li Qiye masih menjadi Raja War Sein yang sibuk berduel. Memanfaatkan momen ini sangatlah hina, tidak sesuai dengan status dan posisinya. Langkah ini akan selalu dikritik dan menjadi noda permanen. Apa sih yang kamu lakukan? Pedang orang suci itu sangat mempengaruhi. Duel tersebut telah dirusak oleh Hexiang. Sabre Sein, aku hanya berada di sana untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Hexiang menampilkan, Li Qiye merupakan ancaman yang terlalu besar sehingga dia tidak ingin pria itu mempunyai kesempatan untuk bernapas. Kamu bukan apa-apa, aku tidak membutuhkan orang sepertimu untuk terlibat dalam pertarunganku. Niat sabar dari Sabre Sein semakin menguat sementara. Suaranya menjadi agresif. Seorang jenius seperti Santo Pedang paling membenci orang yang ikut campur dalam pertarungannya. Tang Hexiang tentu saja tidak menerima hal ini dengan tenang. Dia selalu percaya bahwa mereka berdua berada pada level yang sama, tetapi Sabre Sein jelas tidak berpikir demikian. Dia menganggap ini sebagai pelanggaran besar. Yang mulia, Liu Chuqing hampir pingsan karena terkejut. Dia menenangkan diri dan menggerakkan maju. Adik junior, orang suci pedang itu tidak tahu harus berkata apa. Jika dia sendiri yang mengalahkan Li Qiye, itu adalah hal yang wajar. Namun penyergapan itu telah menodai duel tersebut, meninggalkannya pada posisi yang sulit. Yang mulia, dia meraihnya saat air mata mengalir. Muncul, sebuah peristiwa aneh terjadi. Li Qiye masih dalam pelukannya tetapi dia yang lain keluar dari tubuhnya, hampir seperti proses pelepasan. Setelah yang kedua keluar, yang pertama menghilang dengan fluktuasi spasial. Penonton berulang kali tercengang, menyadari bahwa itu bukanlah proses pelepasan tetapi dia selalu ada, hanya di dimensi lain. Baik pedang Santo maupun Tang Hexiang gagal menyakitinya. Gadis bodoh, jangan menangis. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku dan hukum lemah itu tidak bisa menyakitiku. Dia memeluknya kembali dan menyeka air matanya. Dia bersandar jauh ke dadanya dan mengencangkannya, takut kehilangan dia. Pedang orang suci itu menghela nafas lega karena Li Qiye yang masih hidup adalah hal yang baik baginya. Jika Li Qiye mati, dia akan kehilangan kegembiraan karena kemenangannya selain merasa bersalah terhadap kakak mudanya. Jalan hantu agak menarik setelah kamu menjadi seorang abadi, tapi saat ini kamu masih terlalu muda. Li Qiye mendengus dan berkata, orang suci pedang itu tersenyum masam dan menghela nafas, saya dengan rendah hati menerima kekalahan saya. Dia tidak punya niat untuk pergi lagi, sadar bahwa Li Qiye tidak berusaha sekuat tenaga dan hanya bermain-main. Kalau tidak, setelah 3 gerakan, dia pasti sudah mendarat di tanah. Dia tahu perbedaan besar di antara mereka berdua, hampir mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Dia menganggap rumor tentang raja yang tidak berguna dan bodoh adalah hal yang lucu. Dunia sebenarnya menganggap makhluk yang memandang mereka hanya sebagai serangga tidak berguna. Pada saat yang sama, dia menjadi bersemangat untuk suster juniornya, sepertinya dia telah memilih orang yang tepat. Yang disebut jenius dari War Sein ini hanyalah orang bodoh yang tercela, tidak perlu berpikir. Li Qiye melirik ke arah Tang Hexiang dan tertawa kecil. Semua mata tertuju pada Hexiang. Meskipun penonton tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka mengungkapkan banyak hal. Tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi serangan diam-diam sebelumnya mempertahankan status dan keberadaannya. Hexiang meringis, diliputi rasa malu karena sorotan. Jika dia berhasil lebih awal, maka itu akan baik-baik saja karena pemenangnya mengambil semuanya, tujuan akan tercapai. Siapa yang peduli dengan apa yang orang lain katakan pada saat itu? Namun kini, ini menjadi kesalahan besar baginya. Keluarlah dan bertarunglah, aku akan mengambil kepala anjingmu hari ini. Orang suci itu mengarahkan pedangnya ke Hexiang. Dia benar-benar marah karena dia berduel secara adil dengan Li Qiye. Hasilnya tidak menjadi masalah karena kekalahan adalah bagian dari kehidupan. Bahkan sang pejuang pun terhebat pada akhirnya akan kalah. Namun, Hexiang tiba-tiba menghentikan pertarungan mereka. Orang lain bahkan mungkin mengira dia dan Hexiang sedang berkonspirasi bersama.
Ini akan menodai reputasinya di masa depan. Jadi, satu-satunya cara untuk meredam kemarahannya adalah dengan konsensus Hexiang. Saber Sein, kita memiliki musuh yang sama, itu sebabnya aku. Dipenuhi dengan niat baik, Hexiang memaksakan senyum dan berkata, "Diam." Orang suci itu menyela Hexiang dan tidak menahan diri, "Kami tidak memiliki musuh yang sama karena kamu tidak memenuhi syarat untuk berada di pihak yang sama denganku, keluarlah untuk menerima kematianmu." Dentang, pedangnya dinyanyikan lagi dengan niat membunuh yang mengesankan. Pedang orang suci itu tidak memberikan wajah apapun kepada Hexiang, menyebabkan Hexiang meringis jelek. Mereka berdua masih muda dan dia adalah komandan pengawal istana, mereka setara dalam pikiran. Sementara itu, Qin Jianyao menenangkan kepalanya. Meskipun dia tidak ingin menendang pria saat pria itu terjatuh, Hexiang terlalu tercela dan meminta hal ini. Jika masalahnya berbeda, dia akan mencoba menengahi tetapi tidak seperti ini. Penonton kembali heboh. Orang suci pedang itu menyerang secara agresif tetapi sebagai dewa sejati tingkat 9, dia memenuhi syarat untuk bertindak dengan cara ini. Seseorang seperti Tang Hexiang masih memiliki jalan yang harus ditempuh sebelum mengejar ketinggalan. Saber Sein, kamu sedang serius sekarang. Hexiang mengucapkannya dengan dingin. Orang suci itu bersinar, kamu pikir aku takut padamu? Silakan minta bantuan, pavilion waterfront saya tidak pernah takut akan masalah. Hexiang menggenggam tombaknya erat-erat lagi, berpikir untuk membunuh. Tujuannya bukanlah orang suci itu, melainkan Li Qiye. Dia masih menyembunyikan kartu as di balik lengan bajunya, tapi Sein membuat ini menjadi sulit. Tentu saja, dia tidak bisa mundur saat ini karena dia telah mencapai batas kesabarannya karena sikap sombong dari orang suci itu. Sebagai seorang jenius dalam 9 rahasia, ia memiliki kekuatan dan dukungan, mengapa ia harus takut pada Santo Pedang? Sabre Sein, sebaiknya kamu berpikir 2 kali, tidaklah bijaksana untuk menentangku. Niat membunuh di matanya yang memerah. Berhentilah mengoceh, keluarlah sekarang. Pedang niat orang suci itu juga meningkat. Dia ingin membunuh Hexiang terlepas dari dukungan orang itu. Orang suci itu bukanlah orang yang baik. Selama perjalanannya, begitu dia mengambil keputusan, dia telah membunuh orang tanpa melihat latar belakang dan sekte mereka. Kerumunan berpikir bahwa dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka secara alami akan memilih Santo Pedang sebagai pemenang. Bagaimanapun, yang satu adalah dewa sejati tingkat 9 sementara yang lainnya hanya berada di tingkat kelima. Kesenjangan kekuatan menandakan pertandingan yang membosankan. Namun, Tang Hexiang sepertinya tidak sedang mencari duel. Oleh karena itu, orang-orang menjadi penasaran dengan apa yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Dia merengut, tidak ingin mundur seperti tertidur. Baiklah, kamu bisa mundur. Ketika suasana di antara keduanya menjadi sangat tegang, Li Qiye tiba-tiba mengubah tangan pada orang suci itu dan berkata, hidup anjingnya adalah milik, berdiri saja di sana dan lihatlah. Orang suci pedang itu memantulkan Hexiang sebelum berkata, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Oleh karena itu, dia menyerangkan pedangnya dan berdiri di samping. Hexiang sangat kesal saat ini, diperlakukan sebagai bukan faktor oleh orang suci. Bagaimana dia bisa merasa baik setelah dihina seperti itu? Li Qiye menoleh ke arah Hexiang dan terkekeh, bagaimana kamu ingin mati? Jika kamu ingin kematian yang mudah, maka bunuhlah dirimu sendiri. Jika aku harus melakukannya sendiri, itu tidak akan bagus, mayatmu akan berantakan. Hexiang akan meledak, dipandang rendah oleh orang suci dan sekarang Li Qiye juga. Meskipun dia menyadari betapa kuatnya Li Qiye, dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Kamu pikir kamu tidak kacau? Tampil memancarkan amarah. Benar, aku tidak kacau. Li Qiye berkata sambil melihat sekeliling ke arah kepadatan, siapapun yang berpikir mereka bisa menantangku, ayo, aku akan menunjukkan kepadamu betapa tak terkalahkannya aku. Bahkan kaisar sejati pun tidak akan berani membuat pernyataan ini tetapi raja baru saja melakukan hal yang sama ke seluruh dunia. Orang-orang tersenyum kecut. Raja ini tidak berubah sama sekali. Ketika dia lemah, mereka menganggap bahwa dia idiot. Tapi sekarang, setelah menyadari dia kuat, mereka hanya punya satu kata untuk menggambarkannya, gila. Sifatnya tidak berubah sama sekali, hanya cara pandang yang digunakan dalam memandangnya. Apa sekarang? Akan menjadi bermimpi seperti tadi lagi.
Sayangnya, hal itu tetap tidak akan menyelamatkan Anda. Dia kembali ke arah Hexiang. Jika Hexiang tidak berani melawan sekarang, reputasi dan prestisenya akan hancur. Bahkan jika dia entah bagaimana menjadi raja di masa depan, banyak orang tidak akan diyakinkan olehnya. Hexiang menarik napas dalam-dalam dan membalas menatap, baiklah. Saya seorang jenderal yang ahli dalam memimpin pasukan ke medan perang, mahir dalam formasi dan strategi. Berhenti, tidak perlu secara langsung. Li Qiye memotongnya, katakan saja kamu ingin pergi bersama kelompokmu, apa maksudnya memimpin pasukan untuk memukul yang tidak masuk akal? Hexiang menjadi sedikit merah. Dia memang mencoba mencari alasan untuk pergi bersama anak buahnya. Bagaimanapun juga, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menandingi Li Qiye dalam sebuah duel. Kartu terbesarnya saat ini adalah anak buahnya tetapi dia tidak bisa mengutarakannya secara terang-terangan. 100, 1000 orang, atau seluruh legiun Anda, apapun, bahkan 6 legiun juga. Saya sendiri sudah lebih dari cukup. Li Qiye dengan acuh tak acuh tersenyum, tentu saja, yang terbaik adalah jika ke-6 legiunmu berkumpul sehingga aku bisa menghemat waktu, tidak perlu bermimpi dengan mereka satu demi satu. Penonton bergidik setelah mendengar ungkapan acuh tak acuh ini. Mereka bisa mencium bau darah di udara yang mengalir melalui hidung mereka. Mereka tiba-tiba melihat ilusi, Li Qiye menggantikan tangannya dan membantai 6 legiun. Jutaan tentara jatuh ke tanah, tulang-tulang bertumpuk seperti gunung dan sungai yang dipenuhi darah. Mereka tiba-tiba percaya bahwa Li Qiye benar-benar bisa melaksanakannya. Ke-6 legiun akan kesulitan lolos dari bencana ini begitu dia mengambil keputusan. Itulah mengapa seorang tiran sepertimu kehilangan kepercayaan rakyat, mengapa semua teman dan pengikutmu meninggalkannya. Hexiang menjawab dengan dingin, berhentilah berkhotbah. Li Qiye menyela lagi, saya tidak perlu mendengar ini dari cacing. Sudah waktunya untuk meminta bantuan atau aku akan segera membunuhmu. Ekspresi Hexiang menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia meraung, mulai formasi, kita lihat apa yang bisa dia lakukan hari ini. Dentang, dengan perintah tersebut, kelompok di belakangnya segera melangkah dan mengatur diri. Berdengung, begitu mereka mengeluarkan diagramnya, formasi besar dengan garis-garis rahasia yang muncul di bawah kaki mereka. Hexiang melompat kembali ke tengah formasi. Dengan gebrakan, banyak undang-undang yang melayang di sekelilingnya. Kekuatan agung formasi berkumpul di tubuhnya. Beberapa orang memutar mata melihat pemandangan ini. Aneh sekali. Seseorang datang pelan-pelan. Bagaimana dengan itu? Temannya bertanya. Kamu tidak menyadarinya. Orang itu berkata, kelompok ini bukan bagian dari pengawal istana. Mereka adalah elit legiun pusat, sebagian besar adalah prajurit tua dari Ma. Tapi lihatlah formasi ini, begitu mulus dan berlatih dengan baik, sama sekali bukan tindakan terburu-buru. Orang-orang yang terkejut menjadi terkejut dan hati-hati memikirkan detail kecil ini. Ingat, orang-orang yang memiliki Hexiang saat ini adalah para elit legiun pusat, bukan kelompoknya sendiri. Kedua legiun ini berjauhan satu sama lain, jadi bagaimana Hexiang bisa bekerja sama dengan baik dengan para elit ini? Kerja tim ini membutuhkan latihan dan pengalaman, tidak mungkin dilakukan sebaik ini pada percobaan pertama mereka. Nah, sekarang, Lu Qidiqiang sudah lama berada di lokasi kematian. Salah satu leluhur terbang mendekat dan ikut serta. Kelompok itu langsung mengerti. Setelah kematian raja, siapakah calon yang paling mungkin untuk tahta Warsein? Jelas sekali Tang Hexiang. Ini menyiratkan bahwa Hexiang dan Legiun Pusat telah merencanakannya sejak lama. Itu sebabnya mereka bisa bekerja dengan baik saat ini. Ledakan, Tang Hexiang mulai tumbuh semakin besar. Formasi anggota juga menyatu ke dalam struktur, berubah menjadi perisai besar di tangan. Gemuruh, akhirnya, dia menjadi seukuran gunung, memakai langit di kepalanya dan menginjak tanah dengan kakinya. Awan hanya mencapai pinggangnya dan air danau hanya mencapai betisnya. Tang Hexiang berdiri di sana sambil memegang perisai besar, tampak di lautan luas. Tombak di tangan juga menjadi lebih besar, hampir menyerupai naga emas. Ayunan biasa saja sepertinya sudah cukup untuk menghancurkan segudang dao. Tang Hexiang tampak menakjubkan saat dia memandang dunia rendah, sepertinya tak tersentuh. Li, ayo bertarung sekarang. Dia dengan bangga menyatakannya dengan mata bersinar seperti lampu ilahi yang tergantung di langit. Dia melihat ke bawah dan mereka memancarkan sinar seperti dua air terjun.
Dia sengaja melepaskan keilahiannya sehingga auranya menyerupai laut yang menenggelamkan kawasan tersebut. Apakah dia kuat saat ini? Seseorang yang datang. Meskipun mereka tidak dapat mengukur tingkat kekuatannya dengan tepat, mereka tahu bahwa dia jauh lebih kuat setelah peleburan susunan ini. Dia menggunakan kekuatan para elit dari Legiun Pusat, vitalitas dan energi sejati mereka juga. Tidak hanya itu, dia pun menjadi satu dengan formasi berbentuk perisai. Belum lagi peningkatan kekuatan yang memungkinkan dia menjadi raksasa, formasinya sendiri cukup tangguh. Secara keseluruhan, dia memiliki potensi pertarungan yang luar biasa. Sulit dikatakan, seharusnya tidak lebih lemah dari dewa sejati tingkat 9, tapi aku tidak tahu apakah dia berada di atas yang abadi saat ini. Itu adalah gerbang yang sulit untuk dilewati, tidak mudah ditembus. Seorang leluhur menatap raksasa itu dan berkata, "Li, tunggu apa lagi? Keluar dan mati." Hexiang yang agung berteriak lagi dengan penuh keyakinan. Kamu badut karena ingin memberontak dengan kemampuan yang sangat sedikit. Li Qiye menatap sekilas ke arah pria itu sebelum menyimpulkan, sampah sepertimu masih bisa dianggap jenius dari Warsein, sungguh-sungguh bertekad bagi kerajaan. Apakah kamu berani bertarung atau tidak? Hexiang memerah dan berteriak, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Li Qiye tersenyum, saya hampir tidak bisa melakukan pemanasan melawan semut seperti Anda. Pedang orang suci itu jauh lebih kuat darimu. Hexiang sudah muak dengan penghinaan yang terus-menerus, datanglah jika kamu berani, kamu tidak mungkin memahami kekuatanku. Hal ini membuat orang saling melirik. Kekuatan Li Qiye sangat jelas, jadi mengapa Hexiang masih begitu percaya diri? Apakah dia benar-benar mempunyai alasan untuk melakukan tantangan keterlaluan terhadap raja? Baiklah, mari kita lihat apa yang kamu punya. Li Qiye tersenyum dan bergerak. Ledakan, gelombang biasa mengang udara dari danau. Seluruh volumenya melonjak ke langit dan menjadi tsunami. Aura naga melonjak seperti badai, menyerang seluruh area dengan lemah. Semua orang melihat hamparan cahaya keemasan yang berkedip di atas dan melihat seekor naga besar yang tercipta dari air. Danau, airnya telah berubah warna menjadi keemasan sehingga naga ini juga memiliki warna emas yang menyilaukan. Tubuhnya melebar sejauh 10.000 mil, sepertinya terbuat dari emas. Sisik, sulur, dan cakarnya yang tajam tampak begitu nyata seolah-olah itu adalah naga asli. Pada saat yang sama, aura derasnya tidak menyisakan apapun. Itu tidak mungkin asli, kan? Kerumunan orang terpana dengan pemandangan luar biasa ini. Tidak, tapi ini sangat hidup dan hidup. Seorang leluhur terkesan dengan aura drakonik yang agung. Bukan masalah besar, tidak bisa mencapai puncak. Tang Hexiang meremehkan seni ini. Di matanya, mengubah air menjadi naga adalah permainan anak-anak, tidak peduli seberapa sempurna tampilannya, itu hanya terlihat mengesankan dan tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Naga itu tampaknya memiliki kecerdasan dan memahami Tang Hexiang. Ia menjawab dengan tebasan cakar vertikal. Bayangkan saja betapa besarnya makhluk ini. Cakarnya turun seperti gunung wuzi emas. Retakan, ruang hancur, menghasilkan pemandangan pecahan kaca berkilauan berjatuhan. Ledakan, kekuatan serangan ini mengejutkan Tang Hexiang. Dia buru-buru mengangkat perisainya untuk memblokirnya. Kekuatan yang meneror membuat tubuh mengerikannya mundur beberapa langkah dan menginjak gunung. Naga itu tidak berhenti dan dikurung lagi, meninggalkan dua bekas luka yang dalam di tanah. Bumi tampak rapuh seperti tahu sebelum berkuasa. Semua orang menarik napas dalam-dalam, heran, tidak ada yang mengira naga emas ini begitu kuat. Mati, Hexiang meringis. Semua upaya untuk menumbuhkan taktik ini namun dia terpaksa mundur oleh air danau. Hasil yang cukup, meski dia memang meremehkan musuhnya, naga itu menunjukkan kemampuannya dengan serangan pertama. Memperbaiki, tombak Hexiang menjadi cemerlang, bertindak seperti naga emas lainnya yang memamerkan taringnya. Dalam sepersekian detik ini, dia melepaskan dorongan dengan dia yang memekakkan telinga yang menusuk gendang telinga semua orang. Cahaya tombak berkumpul menjadi sesuatu yang sangat tajam dan lebih cepat dari kilat. Itu juga menembus langit dan meninggalkan bekas luka permanen. Naga itu tidak menyerah, langsung mencakar ke depan untuk menghadapi dorongan itu. Ledakan. Gelombang kejut tersebut menghancurkan daerah tersebut dengan percikan api yang sangat besar, mirip dengan letusan ribuan gunung berapi. Selama adu kekuatan ini,
He Xiang menutupi perisainya tanpa ampun dengan cara yang sederhana namun efektif. Perisai itu mengandung beban dan kekuatan yang sangat besar, sehingga menghasilkan lubang hitam. Naga itu memblokir bantingan destruktif itu dengan mencekik ekornya, tetapi dampaknya cukup besar untuk membuat binatang itu terbang 3 kali di langit. Lautan tombak tanpa batas. He Xiang meraung dan menusuknya secara vertikal ke bawah. Cahaya tombak menenggelamkan naga itu dan membatasinya. Ledakan. Naga itu berjuang untuk menahan lautan tombak ini. Pada saat yang sama, dia membanting tombaknya dengan kekuatan meteor tepat di atasnya, berhasil menjatuhkannya. Naga itu jatuh ke dalam danau, mengakibatkan gelombang besar yang mendorong binatang itu ke atas lagi. Setelah jatuh untuk kedua kalinya, ia terpaksa kembali ke bentuk aslinya, kembali berubah menjadi air danau. Guyuran. Permukaan danau mengamuk dengan pembohong, tetapi aura drakonik yang agung dan binatang buas itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada keraguan bahwa He Xiang telah berhasil menaklukkan binatang itu. Kemenangan Tang He Xiang ini membuatnya mendapat kekaguman dari penonton. Mereka terguncang oleh kekuatan saat ini. Pasti kuat, mungkin cukup untuk melawan 8 formasi kaisar sejati, tidak seperti kebanyakan orang lainnya. Seorang pakar berkata dengan nada sentimental. Meskipun serangan, diam-diamnya yang keji membuatnya dihina oleh para penonton sebelumnya, mereka harus mengakui bahwa pria rendahan ini cukup kuat. Memperbaiki. He Xiang mengarahkan tombaknya lurus ke arah Li Qiye dan menunduk sambil tersenyum arogan. Keterampilan kecil seperti itu tidak pantas untuk dipamerkan. Semua mata tertuju pada Li Qiye sekarang. Tentu saja, sebagian besar orang tidak berpikir bahwa raja akan kalah karena dia sungguh tak terduga. Mereka hanya ingin tahu tentang langkah selanjutnya. Membual tanpa malu-malu, padahal hanya itu yang kamu punya. Baiklah, lihatlah apa yang bisa saya lakukan. Li Qiye tersenyum dan perlahan berdiri. Raja akhirnya menjadi serius sekarang. Semua orang menyaksikan dia berdiri dengan mata terbuka lebar. Mereka tidak mau ketinggalan satu tindakan pun darinya. He Xiang kesal melihat perhatian yang didapat raja. Di masa lalu, dialah yang menjadi sorotan, bukan raja yang mengerikan ini. Raja sungguh tak terduga, dia akan mengejutkan semua orang. Seorang leluhur berkata dengan ekspresi serius. Orang lain diam-diam mengemukakan, berapa banyak gerakan yang bisa ditangani He Xiang. Saya kira, sekitar pukul 5. Dia menyatu dengan formasi itu, jadi itu bukan hanya kekuatan itu sendiri. Para elit juga ada di sana. Jawab seorang pakar muda. 5 gerakan. Anda memperkirakan terlalu tinggi. Orang suci pedang menyerah setelah 3 gerakan, dan aku tidak melihat bagaimana orang ini lebih kuat dari orang suci pedang yang merupakan dewa sejati tingkat 9, dan kuat dalam hal itu. Seorang jenius yang berbeda tidak setuju. He Xiang tentu saja mendengar komentar itu juga sehingga wajahnya menjadi sangat jelek. Sebelumnya, setiap kali dia bergerak, semua orang akan menceritakan betapa menakjubkannya dia sebagai seorang jenius dan betapa mereka ingin melihat tekniknya yang luar biasa. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak mampu. Yang lain benar-benar meremehkannya. Matanya bersinar dengan niat membunuh saat dia mengancam, Li, jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Li Qiye berdiri di sana dan dengan acuh tak acuh melambai, apakah kamu sudah menerima ancaman? Jika kamu sudah selesai, bersiaplah, begitu aku bergerak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Mari kita lihat apa yang kamu dapat. He Xiang dengan marah mengaum. Ledakan. Energi sejatinya meledak langsung ke langit seperti pilar. Massa energi yang berdenyut ini melesat langsung ke angkasa. Dia memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Lapisan logam emas muncul pada perisai dan membuatnya lebih besar dan tebal. Sama dengan tombak naganya, ukurannya juga bertambah menjadi senjata yang mampu menembus cakrawala. Ledakan. Dunia berguncang satu kali saat dia memilih posisi berdiri dengan perisai menghalangi di depan dan tombak dalam posisi menusuk, sejajar dengan pinggangnya. Sikap ini sempurna karena terdiri dari menyerang dan bertahan. Ini akan segera terjadi, mari kita lihat seberapa kuat sebenarnya He Xiang. Beberapa penonton memujinya. Li, ayo sekarang. Setelah mengumpulkan seluruh energi sejati ke dalam tubuhnya, dia yakin bisa menghentikan 1 atau 2 gerakan dari yang abadi. Li Qiye tersenyum menanggapinya dan menghilang ke dalam ketiadaan. Dia sangat cepat dan mengakhiri semuanya sebelum suaranya menyusul. Meletus.
Ruang berdesir karena kecepatannya yang melebihi semua batas. Alam bergetar ketika waktu seolah terhenti. Ketakutan dan kegugupan merasuki para penonton saat mereka menyaksikan gambar diam ini dengan tidak percaya. Li Qiye berlutut di atas perisai raksasa itu. Itu langsung runtuh dan tubuh raksasa Tang Hexiang terbalik sambil muntah darah. Ledakan. Beberapa saat kemudian, suara benturan akhirnya terdengar. Li Qiye hampir melampaui waktu, menciptakan ilusi stagnasi temporal dan dimensi kacau. Waktu mulai mengalir kembali dan penonton akhirnya menangkap perkembangan tersebut. Hexiang mendarat di danau, menyebabkan seluruh pegunungan berguncang. Air memercik kemana-mana seperti gelombang pasang sebelum turun seperti hujan. Dia mengambang di permukaan, siapa yang tahu apakah dia hidup atau mati. Beberapa saat yang lalu, orang-orang masih memperdebatkan berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan. Ada yang menjawab 5, ada pula yang kurang optimis. Namun, tidak ada yang mengira raja akan menghancurkan perisai Hexiang dan menjatuhkannya dengan satu lutut. Ini benar-benar membuat mereka setuju. Bing Qi Hanyu sangat ketakutan dengan kekuatan Li Qiye. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pria bertanding itu. Dia berpikir bahwa pertunangannya dapat menjangkau generasi muda, tetapi keyakinan ini sedang dibahas saat ini. Dia merasa kaisar tidak berarti dan lemah saat berdiri di hadapan Li Qiye. Jianyao menghela nafas dengan lembut, menyadari bahwa cerita ini telah berakhir. Raja baru akan menjadi yang tertinggi dari 9 rahasia. Dia hanya bermain-main tadi. Dalam sistem ini, tidak peduli seberapa cemerlang dan kuatnya seseorang, mereka hanyalah bidak catur di papannya. Orang suci pedang itu memaksakan senyum masam. Li Qiye baru saja mempermainkannya tadi, menunjukkan belas kasihan dengan membiarkan tertutup 3 kali terlebih dahulu. Jika Li Qiye serius, dia tidak akan mampu menghalangi satu gerakan pun. Hanya satu tebasan saja sudah cukup untuk membelahnya menjadi 2. Meskipun dia bukan orang yang sombong, dia tentu saja bangga. Sayangnya, semua pencapaiannya selama ini hanyalah hal sepele, hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan sang raja. Kerumunan yang berdiri di sana tercengang dengan mulut ternganga. Lihat betapa konyolnya dirimu, membual dengan kekuatan yang sangat kecil. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, tercipta dengan kedua tangan di belakang punggung seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Orang-orang sebenarnya merasa bukan dia yang menyerang tadi. Mereka akhirnya sadar kembali dan menatap, gemetar dan merasakan rambut mereka berdiri tegak. Mereka sebanding, kekuatan raja jauh melebihi imajinasi dan penilaian mereka. Apa bidang budidayanya? Abadi yang tak tersentuh. Seseorang diam-diam berspekulasi. Hal ini membuat orang berpikir karena mereka tidak memiliki informasi tentang budidayanya, tidak ada cara untuk mengetahuinya juga. Saya tidak berpikir ada generasi muda yang bisa menandinginya. Para jenius yang biasanya sombong semuanya menundukkan kepala, tidak berani memandangnya. Tampaknya raja mendiang bijaksana dan berwawasan luas karena penyerahannya kepada tahta pangeran. Dia pasti tahu bahwa sang pangeran akan mampu menangani ini. Salah satu leluhur berkomentar. Sebelumnya, semua orang mengira Lucidity King sudah pikun atau terlalu menyayangi anak haramnya. Namun, jika dipikir-pikir, dia berpikir jernih dan telah memilih transmisi yang tepat untuk 9 rahasia. Mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan Lucidity King. Ada alasan mengapa dia bisa memerintah selama 3 generasi. Bagaimana dia dibandingkan dengan Lucidity King? Banyak yang berbagi pemikiran khusus ini. Mereka bertanya-tanya siapa yang lebih kuat antara Li Qiye dan Lucidity. Pada masanya, prestise Lucidity menekan seluruh sistem, tidak ada seorang pun yang berani menyatakan tidak hormat kepadanya sehingga komentar dan evaluasi tidak tersedia. Setelah kematian, orang-orang mulai menilai kekuatan dan kontribusinya yang sebenarnya. Jadi sekarang, mereka membandingkannya dengan raja baru ini. Mungkin dia akan menjadi Lucidity King kedua, kata orang lain. Beberapa peserta terkejut setelah mendengar ini dan perlunya menarik napas dalam-dalam, tidak ada yang berani menjawab. Bayangkan saja, Lucidity King membantu menjadikan 9 rahasia menjadi salah satu sistem terkuat di Imperial. Hanya klan Li dan Mu yang berada pada level yang sama. Namun, ini bukanlah hal yang baik untuk sekte dan garis keturunan dalam sistem. Mereka harus hidup dalam teror karena otoritas total Lucidity yang selalu berada di bawah bayang-bayangnya. Lucidity King kedua adalah sesuatu yang menakutkan untuk dipikir-pikir. Guyuran,
Perenungan mereka terganggu oleh cipratan udara dan gelombang seperti banjir. Tang Hexiang yang mengambang berjuang untuk bangun. Dia sebesar lautan sehingga dia menciptakan gelombang besar dari usahanya. Dia akhirnya berhasil dengan bantuan tombaknya. Beratnya tombak itu membuat tanah berguncang seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat yang terguncangnya. Pria itu berdiri tegak, menunjukkan luka dan pelat baja yang rusak di mana-mana. Perisai di tangannya hancur berkeping-keping. Mengalir di sudut bibir, tampak suram, tidak lagi angkuh seperti sebelumnya. Dia sudah bangun. Seseorang berteriak. Semua orang merasa dia sudah kalah. Ingin hampir-hampir keadaan mustahil kecuali dia memiliki gerakan pembunuh yang nyata. Jia Nyao dengan lembut menenangkan sambil merawat. Meskipun dia masih bisa berdiri, dia tahu bahwa hasilnya telah ditentukan, tidak ada yang bisa mengubah arah secara keseluruhan. Mencoba melawan arus hanya membuang-buang tenaga. Daripada berjuang sia-sia sebelum mati, jika Hexiang cukup pintar untuk menyerah pada Li Qiye, mungkin dia bisa mempertahankan hidupnya. Ledakan. Diluncurkan, diluncurkan. Air mengalir dari tubuhnya menyerupai air terjun. Setelah berdiri, Hexiang menegakkan punggungnya sambil melengkungkan dadanya dengan bangga ke depan, selalu sombong dan bangga apapun keadaannya. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga kerajaan dinasti Worsein, darah bangsawan mengalir melalui dirinya. Kesombongannya bisa dimengerti. Sayangnya, dia dirobohkan hari ini oleh seseorang yang dia anggap sebagai raja yang sesat dan tidak berguna, hampir tidak bisa bangun. Hal ini telah menghancurkan harga dirinya dengan cara yang kejam. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri tegak demi melindungi martabat dan wajahnya. Kamu memang memiliki sedikit keinginan untuk bisa berdiri. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya pikir kamu akan tetap diam. Jangan merayakannya terlalu awal. Kita belum tahu siapa yang terakhir tersenyum. Hexiang berteriak dan melampiaskan amarahnya yang membara. Apakah begitu? Sepertinya kamu masih punya sisa gerakan. Silakan gunakan semuanya, saya menunggu. Li Qiye berdiri di sana dan berkata. Ledakan. Hexiang melepaskan energi aslinya langsung ke langit lagi, mencoba terhubung dengan langit dan bumi. Berdengung. Sebuah formasi besar muncul dengan garis koordinat padat muncul. Garis-garis kuno muncul di atas dan di bawah, mulai berubah dan menyatu. Setelah ledakan keras, formasi tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya dari bintang-bintang menyinari dan menyimpulkan Hexiang seolah-olah tertarik oleh formasi tersebut. Gemuruh, energi kosmik yang berputar menjadi pusat alam semesta. Bintang-bintang tampak berputar-putar di sekelilingnya. Ledakan, akhirnya bintang-bintang memasuki tubuhnya. Setiap inci dagingnya menjadi cemerlang, seolah-olah dikeluarkan dari benda-benda angkasa ini. Lonjakan listrik yang sangat besar akhirnya membentuk dua sayap api besar di belakangnya. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Perisai dan armor yang hancur kembali terbentuk. Dia dilengkapi sepenuhnya dengan cahaya yang berkedip di sekelilingnya, tampak lebih bersinar dan kuat dari sebelumnya. Dia lebih kuat sekarang. Semua orang terkejut melihatnya. Baik-baik saja, perisai itu mungkin telah rusak sebelumnya, tetapi formasinya tidak. Seorang leluhur memahami kejadian tersebut dan menjelaskan, sepertinya dia dan Legiun Pusat telah menyatu hingga batasnya. Tim kerja ini pasti membutuhkan waktu lama untuk menjadi sempurna. Tang Hexiang mengarahkan tombaknya ke arah Li Qiye dan meraung, lagi. Dia dipenuhi dengan niat bertarung dan vitalitas sekali lagi, terlihat cukup mengintimidasi. Dia percaya bahwa dia terlalu ceroboh sebelumnya dan tidak mempersiapkan diri dengan cukup. Dia tidak akan mengulangi kesalahan ini. Bodoh melebihi kata-kata. Apakah menurut Anda menggunakan formasi ini secara ekstrim dapat menghentikan saya? Ketahuilah batasan Anda sendiri. Li Qiye menawarkan setelah pasiennya menunggu. Bersambung.